La TV udah pernah belum? Belum. La TV. Belum. TV zaman. Belum. Halus cuy, minum dulu lah. Minum situ mana? Hah? Ada cuy. Oh, habis minum dulu dong. 2,000 years later. Tapi wait, kan sempat main di film. Ya. Lu ada sempat ini nggak mau coba bangun karir waktu di musik? Sempet, cuman kayak gimana ya? Ngerasa kayak nggak punya jalan. Bukan nggak punya jalan, tapi kayak gimana ya jelasinnya ya? Bukan jalannya sih mungkin ya. Pada waktu itu kan kita nggak tahu ini jalan-jalan ke depannya kayak gimana. Bukan jalannya pada waktu itu. Kayak padahal teman-teman banyak tuh, banyak teman-teman anak musik sekarang aja banyak teman-teman yang udah mulai naik nih, ya kan, rapper-rapper daerah kita mulai naik. Ya padahal dulu kenal, cuman ya mungkin belum jalannya. Ya sudah sampai di perfilman, sempat main di sinetron juga. Sinetron dulu sempat main di Anak Langit. Wih. Itu pas lagi masa gondrong-gondrongnya. Wih. Ya. Anak Langit. Tapi sebelumnya sorry nih. Bawa apa di situ? Bawa apa? Anaknya bawa motor. Bawa motor. Bawa motor. Karena di situ ceritanya ketua geng. Wih. Tapi musuhnya nih. Musuhnya si Boy. Woi. Musuhnya si Boy kan anak baik ceritanya. Iya. Lo anak jahat. Anak jahat. Memang muka penjahat. Nanti kita ceritain daftar-daftar yang dijahatin. Halo yang pernah dijahatin. Itu dia. Siapa namanya satu lagi? Oke. Habis sambung dari film. Terus? Nah di film itu duitnya gede. Duitnya gede. Pokoknya enak lah. Maksudnya sebagai pendatang baru ya. Sebagai pendatang baru, walaupun follower saya tidak seberapa. Cukup lah untuk hidup ya. Cukup. Lebih malah. Dibilang cukup sih. Sebenarnya cukup. Tapi kalau rutin. Nah ternyata punya pemikiran kayak gini. Mau sampai kapan nih kayak gini terus, kayak gitu loh. Maksudnya dalam artian di musik lagi di film itu duitnya gede, dalam artian sekali proyekan tuh gede. Tapi itu tidak rutin. Yang mana seharusnya kita lebih baik mencari uang kecil tapi rutin. Selalu, setiap every hari time lah. ya. Ya intinya belum waktunya dan aku pun belum apa-apa kayak gitu kan. Jadi intinya harus sabar. Nah tapi aku butuh hidup untuk bertahan hidup di Jakarta. Berarti nggak cukup dong? Nggak cukup. Karena apa? Karena misalnya nih sebulan sekali doang. Kayak gitu nggak cukup men. Karena duit kita pasti. Aku pernah di fase dapat duit nih. Ya udah sehari bisa habis. Walaupun gede. Karena dari Tangerang baru ke Jakarta ya. Kaget karena nengok lampu-lampu tuh excited. Jadi aku karena dulu pernah di fase terkejut gaul. Yes, terkejut gaul. Maksudnya, tapi kan lu udah gaul di Takengon. Ya, dulu sempat gaul. Anak gitu. Sempat menggauli. Menggauli. Ya udah. Dan akhirnya bukan meninggalkan dunia film. Tapi mencari membuat satu pondasi. Kayak nyari jati diri lain. Ya. Nggak tahu kenapa, singkat cerita karena gue setiap hari orangnya suka ngopi. Walaupun dulu nggak tahu ngopi itu ngopi yang benar itu gimana sih, nggak tahu. Setiap hari ngopi nih, wah nggak cocok nih karena nggak sesuai pemasukan dengan pengeluaran. Bener dong? Ya. Karena di Jakarta men, kalau di Takengon ngopi enak 10.000 ceban ya kan udah ngopi. Jakarta nggak bisa. 50.000 udah bisa naktir kan di Takengon. Ya 50.000 udah bisa naktir. Di sana nggak bisa. Ya udah. Pada akhirnya mencoba untuk belajar kopi. Karena setiap hari ngopi. Singkat cerita ada proyekan film, ada duit nih. Yes. Belilah alat manual. Coba nih manual ya kan. Manual. Itu sempat pulang kampung dulu bawa kopi dari sini. Bawa kopi dari sini. Karena nggak tahu apa-apa. Karena dari mana? Dulu di mana? Tar dulu. Bawa kopi dari mana? Dari galeri kayaknya. Iya. Dari galeri. Galeri ini penuh cerita sih kita sebenarnya. Karena sebelum kita sampai di fase titik ini kayak gitu.
Karena kita dulu pernah ngobrol sama Arif juga itu ya. Iya. Pernah ngobrol, kita punya story di balik semua yang kita dapatkan sekarang kayak gitu. Ya. Kita pernah di sini, pernah bahkan di bawah sekali kayak gitu. Nah di sini juga. Ini maksudnya kayak galeri. Gue tahu galeri itu adalah salah satu cita-citanya Sahrul. Bener dong. Ya. Karena itu yang kita ceritakan. Dan gue ke Jakarta itu cita-cita gue. Bener dong. Ya. Dan si Arif cita-citanya bla 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 bla. Akhirnya sampai. Bener kan? Ya. Kesampaian kan? Ya. Ya sudahlah. Kita menikmati proses-prosesnya. Ya. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Terus ceritanya sampai lo bisa buka kedai. Ya. Kan sambil bantuin orang, sambil syuting, sampai yang mana di situ belajar sambil nyari uang lah, belajarnya belajar kopi lah pelan-pelan ya, belajar kopi. Dan salah satunya nggak bisa dipungkiri sedikit banyaknya aku bisa kopi dari galeri. Galeri kopi. Sedikit banyaknya. Sedikit banyaknya ya. Dan sekarang udah berapa cabang? Nah ini kita ceritain dulu nih. Gitu, kita ceritain dulu Enggak, nih. bilang aja dulu berapa. Yang seharusnya. 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 Kalau nggak ada corona. Kalau nggak ada corona. Satu. Kurang lebih 5. 5. Kurang lebih 5. Mana ya kan? Nanti kalau mau buka kedai, belajar di galeri nanti. Kelas ya. Hampir 5. Seharusnya sudah 5. Karena itu mau buka di mana ya? Jakarta 2. Bali 1, Cianjur 1. Wih, berarti udah banyak saham dong. Menanam saham dong. Seharusnya. Polanya saham kan? Bukan saham. Jadi Gue punya mindset nyari uang itu nggak harus dengan uang. oke. Terus Kita emang bukan anak sekolahan. cari uang nggak harus dengan uang. Kita diciptakan otak untuk berpikir. Kita diciptakan mulut untuk berbicara. Iya. Kita bisa menghasilkan uang dengan knowledge. Yes. Percuma kita punya uang tanpa knowledge. Tapi apa salahnya kalau emang kita punya uang, punya knowledge, lebih bagus. Ya. Kita punya uang nih, tapi kita nggak punya knowledge. Uang itu pasti habis, tapi knowledge itu akan selalu bertambah. Karena dia invest juga kan, kayak senjata dalam tubuh lah. Ya. Ini pelajarannya. Tapi pelajaran nggak punya. Nah di situ awal mulanya bisa menghasilkan uang tanpa uang. Boleh bang, lu mau buka apa? Pengennya buka coffee shop nih. Oke. Wah, boleh tuh bang. Singkat cerita, ternyata sebelumnya dia mau kerja sama yang temen gue yang punya mini coffee shop ini, tapi yang tadi itu tapi nggak jadi intinya. Pokoknya ada beberapa orang yang, gitu. yang waktu ada teras kan, ada depan rumah, ada Kan teras. itu udah punya sendiri. Udah punya sendiri. Udah punya sendiri. Nah sebelum itulah sampai yang mana singkat ceritanya terus dia ngajakin, ya udah kalau nggak kita kerja sama aja kan. Boleh bang, gue cariin tempat tuh, gue keliling tuh. Kita buka di Depok, dapat tempat ruko 1 lantai tapi manjang ke belakang. Oke. Nah disitulah tercipta lu punya uang, gue punya knowledge. Yes. Kita satukan. Ya, karena harus saling integrated dong. Ya, kita satukan. Menyatu nih. Ya. Buka ya kan, buka. Sebelum buka. Ya, dan akhirnya sampai buka lah bisa dibilang. Oke lah, kesepakatan macam sebagai sistem ya kan. Buka berjalan selama sebulan. Ini sistem, ini konsep, otak semua. Itu kedai udah punya nama belum? Udah. Apa? Itu dulu namanya, nggak apa-apa ya kita sebut aja. Itu namanya dulu Cafe Tepi Kopi. Tepi Kopi. Cafe Tepi Kopi. Cafe Tepi Kopi. Tepi. Ya, karena dia di pinggiran. Oh, Pinggiran Depok. kirain tepi kopi, tepi biji, tepi daun, tepi gelas, tapi kan banyak. Tapi ku tak cinta kamu. Aduh, itu tapi begini. Tapi gimana ya? Bang pesan kopi tepi dong. Berjalan sebulan. Oke. Namanya kita ngerintis ya, bisnis itu nggak ada yang namanya kita langsung di atas. Ya. Bisnis itu dia pasti selalu dari bawah.
gue selalu bilang sama partner gue kalau untuk mau kerja sama gue, kalau mau berbisnis sabar. Tapi untuk Masih yang punya uang nih. sama siapa aja, Oh, siapa aja? kalau mau berbisnis sama gue sabar. Dalam artian sabar, nggak semudah itu loh bisnis. Bisnis itu pasti ada level-level yang harus kita lewati. Doi nggak sabar. Sampai yang mana pak? Sampai yang mana? Maunya begitu buka langsung boom gitu ya. Sampai yang mana? Bulan kedua, gila. Kita perjanjian, itu sih salahnya. Perjanjian itu pelajaran. Nggak ada hitam di atas putih. Ya, perjanjiannya hanya sekedar kekeluargaan. Yang seharusnya kalau emang kekeluargaan itu yang harus dikuatkan hitam di atas putih. Iya. Karena masalah uang 1.000, Itu masalah sih di mana-mana bisnis memang Ya. kayak gitu. kita masalah uang 1.000 bisa jadi nggak enak. Kalau udah kena uang sih semua berubah. Ya, sampailah tiba-tiba perjanjiannya, padahal aku kalau syuting, bang, aku kalau syuting nggak bisa di sini ya. Oke, katanya di awal-awal. Ya. Jadi Sampai yang mana aku ada syuting dalam sebulan itu ada 2 kali lah, apa? Ya udah. Terus dia tiba-tiba nggak enak, men. Ya. Apaan nih orang? Kok Mungkin sampai sekarang nih handphone legend nih. Mesin itu nggak nyampe. Karena Jadi ya, buat apa? kalau di kopi sendiri memang mesin itu nggak bisa nentuin kopi itu enak atau nggak enak. Iya. Dia cuma bisa ngasilin presisi doang. Lebih lebih profesional dalam penyajian. Iya. Itu aja. Karena aku kadang-kadang ketawa sih sama orang-orang yang berbisnis. Kameramen kita biar nggak tegang cuy. Tegang kali kameramen ya. Kurang, bro. Aduh, ini nggak habis-habis cerutunya. Aman, santai. Mana cerutunya enak nggak? Enak nih, produksi sendiri ya. Produksi sendiri kita cuy, galeri kopi ini. Dan ini di Aceh pertama loh. Pertama nih, Nah, asli. dan ntar kalau udah keluar cukai ini katanya sih, kata orang cukai, cerutu pertama yang punya cukai di Sumatera. Wah, Sumatera loh. gila. Tapi ini enak sih. Gaya Mountain Cigar nanti Instagramnya. Gila. Ini enak, men.